Marilah kita ikuti kajian ceramah agama, pengajian pondok Ramadan yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Masudi, pengasuh pondok pesantren Al-Ihtihad Ponco Kusumo Malang, dengan tema hikmah puasa dari aspek ruqyah maupun sosial dan medis. Kepada beliau dihaturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korang kompak, abdina ulangi, matur muka. Saya jawab salam abdina sore mangken, segala dosanya dimaafkan oleh Allah, kuburnya dilapangkan oleh Allah, dimasukkan surganya Allah kelak di akhirat nanti. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, ja'ala Ramadan syahran mubarakan wa farada alaina as-siyam li ajli at-taqwa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad bil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli at-taqa wal wafa. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad ja'akum syahrul ramadan syahrun mubarakun faradallahu alaikum siyamahu tuftahu bihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabun nar fihi lailatun khairum min alfi syahr man hurima khairaha faqad hurima. Yang kami hormati seluruh masyayikh yang hadir baik lewat online ataupun offline di Suara Banyuanyar Indah ataupun di Facebook Mabes Masjid Besar Raudhatul Jannah ataupun YouTube. Yang kami hormati pengurus takmir Masjid Besar Raudhatul Jannah, yang kami cinta sayangi seluruh hadirin yang hadir pada sore hari ini baik secara offline ataupun online. Tema yang akan saya bahas pada sore hari ini adalah berkaitan dengan hikmah puasa dari aspek ruhiyah serta sosial dan medis. Sebelum saya membahas tentang hikmah, saya ingin sedikit mengulas, karena ini adalah merupakan awal puasa. Ini merupakan satu Ramadan. Saya ingin flashback sedikit dan gula teroa cerita napa sih apa sah ale kita kak ruah tidak kemudian keliru memahami puasa mulai dari segi aspek hukum fikihnya, kemudian aspek sosialnya. Puasa kadinto kan sudah biasa kita lakukan hampir setiap tahun. Hampir setiap tahun dalam satu bulan kita ada bulan yang diberi nama dengan bulan puasa.
napa sih apa nikah? Napa sih Ramadan? Ramadan nikah adalah yang puasa nikah adalah al-imsak. Tebuna di dalam kitab-kitab fikih kasa adalah al-imsak atau menahan. Jadi menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang membatalkan puasa. Mulai dari subuh sampai ke maghrib. Nah, syarat wajibnya puasa nikah banyak. Salah satunya adalah Islam, baligh, punya akal, sehat, tidak musafir, dan suci. Suci ini kan maksudnya mun reng bini sedang keadaan haid kasa tak oleh apa sah. Yang pertama kudu Islam. Mun tak Islam kita wajib apa sah. Beda orang kemudian dia mengaku KTP-nya Islam, tapi dalam hatinya dia tidak membenarkan tentang adanya Allah. Jadi kasa tak wajib apa sah. Jadi orang yang wajib apa sah, syarat pertamanya memang harus dirinya Islam. Islam kadinto adalah menerima bahwasanya Allah itu hanya sesa, Allah itu satu. Mun tak nerima Allah ni kesitung, kita pertajah dalam atena, maka tidak wajib berpuasa. Yang kedua adalah baligh. Baligh nikah mungkin akan nik sebelum umur. Kalau Indonesia rata-rata masyarakat Indonesia nikah, orang yang disebut baligh nikah bisa dari umur 11 sampai 15 tahun untuk laki-laki. Untuk perempuan ini lebih rendah sekali, 9 sampai 15 tahun. Muntimin zaman kita mungkin tidak banyak anak SD yang sudah haid. Mun mangken dengan perkembangan zaman kelas 5 sudah banyak yang haid. Bahkan di kota-kota besar kelas 4 sudah ada yang haid perempuan. Jadi orang se wajib bagi apa nikah orang se baligh. Mun laki-laki dia sudah ihtilam atau sudah bermimpi basah. Mun bermimpi basah nikah atau juga inzalul mani atau sudah keluar mani. Amimpeh mun can reng madura kasa amimpeh junub. Mu temu ki beca nang sarong atau celana karwa junub, mimpi junub pertama kali. Mimpi kasa bisa kadang-kadang datang dalam dengan mimpinya, kadang-kadang enten. Mau temu pun inzal senika. Jadi mun nak anak segi belum balik tidak wajib sebenarnya. Tapi hebatnya Indonesia nih kah Kak Dinto. Neng masyarakat Banyuanyar khususnya. Abdina besar di Banyuanyar. Sarang orang Banyuanyar ampun mun nak anak kene nih kah tabu. Mun seandainya kita sudah umur angkep 6 tahun ke atas atau 7 tahun 8 tahun Kak Romon pas ngakan nang tengah jalan Kak Rua dianggap tidak menghormati orang yang berpuasa. Nah ini adalah ajaran yang sangat baik. Dan Kak Dinto kudu tetap kita lestarikan. Harus dilestarikan. Karena mun tak senikah akhirnya orang pasaan biasa nak kene ngakan nang luaran senikah. Padahal dia tahu anaknya ini adalah anak orang Islam. Nah, kebiasaan-kebiasaan mulai dari dulu ada nikah karena adalah peran serta daripada kiai-kiai kita. Saya pun telah mengajarkan tentang hal itu. Nah, anak kene kudu ampun diajari untuk berpuasa mulai dari kene. Akhirnya mun anak kene umur 6 sampai umur 12 walaupun dia belum balik, nika mun tak apa sah, nika pun napa ki? Yang mau tak apa sah cong, cokot cobi selain. Nah, ngak nikah kudu tetap diperhatikan, tetap kita jaga. Karena ini menimbulkan menimbulkan kesadaran diri bahwasanya semua orang Islam itu wajib berpuasa. Ini kaitannya nanti dengan hikmah puasanya. Kemudian yang selanjutnya adalah berakal. Berakal kadinto kudu sehat. Mun orang gila tak wajib apa sah. Atau pura-pura gila. Pura-pura gila nih kayak istilahnya ki anggap bae pun mun orang tak apa sah bahwasanya dia KTP-nya Islam, dia berarti pura-pura gila saja.
anggap saja dia gila dalam tanda kutip, padahal ini wajib tapi dibuat dia tidak berpuasa, berarti dia gila. Gila dalam hal akalnya tidak mengakui bahwasanya puasa itu wajib dan tidak menerima. Beni pas gila kemudian kau tuh masuk neng rumah sakit jiwa, ndak. Tapi sebagian akalnya memang ada yang hilang. Kasa, saya terakhir saya sebut lagi gula, kau tuh soceh. Soceh ini kan khusus untuk perempuan dari haid dan nifas. Maksudnya nifas, mon orang ki puru ngelairaki, tak oleh apa sah, karena masih keluar darah. Kemudian syarat sahnya puasa nikah adalah Islam pertama. Jadi gelak karwa adalah yang pertama, yang syarat bigule terangaki adalah syarat wajibnya. Syarat wajibnya puasa. Yang kedua adalah tentang syarat sahnya puasa. Syarat sahnya puasa nikah adalah Islam, sami sareng gelak, berakal, suci, nyata bulan Ramadan. Maksudnya sekarang ini bulan Ramadan. Ini wajib. Mun embian apa saan niat nawaitu shauma ghadin an ada fardhi syahr Ramadan, tapi ning bulan Rejab tak masuk. Nah, nikah kaitannya dengan beda siapa sah mangken bulan Ramadan hari Ahad, beda siapa sah bulan hari Sabtu. Siapa sah hari Sabtu kasa apakah masuk bulan Ramadan? Masuk. Bagi yang mengikuti pendapat sehari Sabtu. Tapi bagi yang mengikuti pendapat sehari Minggu, tapi embian aniat area Sabtu tak wajib atau batal puasanya. Embian ngocak dalam atena, engkau noroah NU, noroah Nahdlatul Ulama. Tapi embian apa Sabtu? Maka batal pasana. Karena embian kita masuk bulan puasa. Jadi sama juga dengan embian diki aniat tapi dengan bulan Rejab, aniat pasah dengan bulan Rejab tak bisa. Engan kadang-kadang kan senikah Ramadan nikah umurnya dalam bulan Islam nikah 30, maksimal 30, sobung 31. Sobung 31. Sekali lagi, umurnya bulan dalam hitungan Islam karwa telopolo, paling banyak, paling sekoni sangalekor. Dadi mundeki di hari penentuan apakah yaumul Aid, karena setelah Aid adalah Rejab. Ketika senoro apa sah hari Sabtu, senoro apa sah hari Sabtu, pah kemudian muncul keputusan dari NU dan keputusan dari pemerintah bahwasanya genap tahun ini puasanya 30 hari. Berarti hari ke-30, siapa sehari Selasa, siapa sehari Ahad, berarti dia 30. Tapi siapa sehari Sabtu, dia harus atelasan hari Ahad. Tak oleh atelasan noro hari Senin. Kenapa? Karena ketika hari Senin dia masuk bulan Rejab pun, yaumul Aid satu Rajab. Jadi harus memetakan karo tak oleh pun. Tapi mun pasana kadinto sangalekor, bulan puasa nika sangalekor. Kemudian siapa sehari Sabtu masuk. Kita yang kemudian mengikuti Nahdlatul Ulama dan pemerintah, apa sana Kak Ruwati 29 hari, maka bisa saja nanti yaumul Idnya bareng-bareng. Tetapi kita sebagai masyarakat muslim tidak perlu napaki tak seneng keseta apa sah atau siapa sah keadaan pada bayi. Karena Arab Saudi berpuasa hari Sabtu, banyak negara muslim yang berpuasa di hari Sabtu. Kenapa? Karena mereka memang melihat bulan. Sudah melihat bulan. Di Indonesia seperti yang diterangkan oleh Menteri Agama, dari 101 titik yang melihat ru'yah bulan itu tak ngabas bulan. Jadi kimpon norok pemerintah Indonesia bayi sepon apasah area Ahad. Kemudian selanjutnya perkara saya abetalaki pasah. Nika saya banyak saya kemudian bekleroh nih masyarakat.
Saya betul lagi pas nikah yang pertama makan minum yang sengaja. Makan minum yang sengaja termasuk mbian akomur, berkumur-kumur sikat gigi, kemudian ada yang tertelan. Mun embian kak roh tak sengaja berarti tidak batal. Tapi mun embian karo asikatan supaya memang engkau asikatan supaya pelka elang karo batal. Karena ketika seperti itu berarti ada yang masuk ke dalam ini, dalam tenggorokan, berarti membatalkan puasa. Yang kedua adalah memasukkan dengan sengaja benda ke dalam rongga yang terbuka. Maksudnya kita memasukkan sesuatu angkepon napa makanan, tetapi bian mon ekakan kan ekael. Tapi mun can bian tak ekael, angkepon bian minum jelly drink langsung etenggak senikah. Pada bayi karo tetap batal. Karo tetap batal lagi puasa. Saya nomor telok adalah muntah dengan sengaja. Muntah nikah isilan bian seporan nah. Mun sengaja kan berarti kan cetok bi tanang, sabuk ke dalam. Karo apa kemudian bian ngutah. Karena mbian tak nyaman tabun. Tapi mun mbian tabun cetak nyaman tapi ngutah biasa tidak membatalkan puasa. Mbian dalam perjalanan nang bis pah kemudian ngutah biasa, karo tak betal. Jenengan masih boleh untuk meneruskan puasa. Tapi mun mbian kak ruah tero napa ki? Tero karena tabu tak nyaman kemudian cetok tibi, karo betal puasana. Saya nomor 4 adalah keluar head atau nifas. Jadi mun reng bini nih kah, mun pon keluar pas enggak mangken, dia berpuasa mulai dari pagi. Sore enggak mangken, kemudian dia keluar darah head, maka batal puasana. Saya nomor 5 adalah gila. Saya nomor 6 adalah murtad. Murtad kak dintoh keluar dari Islam. Maksudnya gempang karwah mun murtad nikah, engaan embian kemudian bedah terjadi perdebatan sesama teman atau nang Facebook atau nang WA pahambian ngucak cek pertanja mun ka Allah situng dia Allah jimini situng Allah beriman diman. Nah ketika kata itu diucapkan dan itu banyak disaksikan oleh orang, maka bisa dikatakan dia murtad. Ketika dia murtad, maka seketika itu juga puasanya batal saja. Maka kalau murtadnya itu karena baik itu diucapkan ataupun ditulis, mangken neng etolesan pun itu juga menjadi persaksian. Ambian noles neng Facebook, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, semuanya karo persaksian. Benikun karena ambian pas ngucak akan cebi bi kancana, omong bi kancana, terus kemudian kok gelek nemu Allah neng sabe. Nah berarti kan mengikhtiarkan Allah ada di tempat, padahal Allah tidak butuh tempat. Tanya kiongku pah kemudian itu gimmick, gurauan atau beneran? Baik itu gurauan atau beneran, jika menyangkut Allah itu tetap murtad, tidak bisa, maka dia murtad ketika itu dan itu dibatalkan, membatalkan puasa. Saya nomor 5 adalah keluar mani dengan sengaja. Dengan sengaja mohon maaf istilahnya bisa dilakukan dengan mohon maaf monreng lake onani, bisa dengan bersetubuh dengan istri atau bersetubuh dengan orang lain. Nah, nikah membatalkan puasa. Jadi membatalkan puasa nikah batal pun puasana. Baik itu biarnya sengaja ataupun tidak sengaja. Dalam hal untuk bersetubuhnya. Tetapi kalau onaninya itu karo harus disengaja. Mun embian amimpeh kemudian sore-sore nggak nikah saren amimpeh inzal mani enten tak betal pasana. Karo karena memang disengaja saja. Ada faktor kesengajaan. Yang nomor 6 adalah bersetubuh di siang hari walaupun tidak inzal. Jadi bersetubuh nih kayak istilahnya mohon maaf ki gula walaupun banyak nak nih dan gula nyebut aki masuknya zakar kepada farji itu sudah bersetubuh. Jadi walaupun ning sekoni karwah tetap bersetubuh sudah walaupun tidak injal. Jadi itu sudah dianggap sebagai batal puasanya. Jadi
Dan orang yang melakukan itu di siang hari Ramadan bukan karena membatalkan puasanya, tetap dia membayar mud, tetapi karena dia kena had, karena bersetubuh di siang hari Ramadan itu karena ada hadnya. Jadi hukumannya benikun betal puasa banyak, tapi itu perkara lain. Nikah untuk berpuasa, tentang puasa. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hikmah puasa. Jadi saya paling sering boleh, saya paling sering salah. Nikah adalah ketika apa sah nikah, padahal kun kare sekoni. Nikah juga membatalkan puasa adalah ambian si paling banyak salah nikah adalah para maghrib mau temu abu kekade nyare adzan si paling cepat, nyare adzan si paling cepat. Nah, kita di Indonesia ini adzannya pasti berbeda antar satu Probolinggo dengan, mohon maaf ki, mon Probolinggo ke barat nikah para pada, tapi mon ke timur ini tidak sama. Probolinggo dengan, mohon maaf ki, Situbondo mungkin ada selisih jarak sedikit. Banyuwangi lebih sedikit. Mon ke Bali lebih banyak, hampir 2 jam selisihnya. Nah, mon ambian pas kemudian nyetel TV, saya setel nyare televisi, saya kemudian adzannya lebih cepat daripada adzan saya biasa. Nah, ambian nikah berarti membatalkan puasa. Kenapa? Karena waktu ibu adzan lah TV, padahal di tempat ini jenengan belum adzan. Ambian langsung abukah. Padahal kun adzan tek kare berapa menit, batal puasanya dan dianggap batal dan diwajib untuk mengganti. Nah, kadang-kadang pas saya banyak kelero juga, musola banyak berlomba-lomba untuk adzan duluan. Padahal nikah belum waktunya adzan. Kita di Indonesia sudah ada panduan dari Kemenak, dari Kementerian Agama. Kita ikuti saja dari itu, tak usah repot-repot. Mungkin kita mau menghitung, kalau dalam fikih klasik, terbenamnya matahari dari yang ketika sudah terbenam, benar-benar terbenam, baru itu masuk waktunya maghrib. Nah, kita masa mau lihat matahari? Kan sekarang ada jam. Sekarang di HP juga sudah banyak aplikasi. Kencek kelopain aplikasi dekat rumah, aktifaki lokasinya. Karena mau tak aktifaki lokasinya berengembian, pas embian mangken yang nggak gula berde Malang. Posisi Malang bi kanto tak padetan, lebih cepatan kanto semenit. Malang lebih mundur sekoni. Nah, ketika gula tetap ngangkui HP, kemudian posisi maghrib, kasa gula ngangkui posisi Malang dan membatalkan puasanya orang senenge nyonyar, gula kelero. Tapi mun embian bedeneng nyonyar, pasti embian bepergian ke Jakarta, selisihnya dengan Jakarta ya kan toh hampir 4 menit. Embian maksa aki bektona nyonyar, tapi embian abu kakade neng Jakarta, batal puasana. Jadi cek pon kare sekejak, cek ru keburu untuk berbuka. Ya tore dentek norok masjid jami, masjid besar Raudatul Jannah. Mun masjid pon Allahu Akbar Allah, baru kemudian apukah. Dengan cara boleh untuk minum air, boleh makan kurma. Nika salah satu guru dan gula cerita bahwasanya Rasulullah nikah dari segala tindakannya yang paling gampang ditiru oleh masyarakat seluruh umat dunia, nikah kun setong. Napa? Mun bian niro ibadan Rasulullah, solatnya Rasulullah, tak kira bisa kita aten. Khusuknya solatnya Rasulullah, solatnya jangankan solatnya Rasulullah, solatnya Sayyidina Umar saja. Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar banyak dalam cerita. Bahkan Sayyidina Umar ekstrim sekali ki.
karena dia pernah kena panah. Kemudian beliau berkata, cabut panah ini ketika saya sholat. Kenapa? Karena beliau ketika dicabut seperti biasa, kesakitannya minta ampun. Tidak bisa beliau, jangan. Tapi cabutlah ketika saya sholat. Jadi benar, ketika beliau sholat dicabut, tidak kerasa. Itu saking husuknya. Ini sahabat, apalagi Rasulullah. Bagaimana husuknya Rasulullah? Mun embian sareng ten gula, mun apa jeng ganti napa. Bahkan kadang-kadang mun nyari kunci, apa jeng geluh, ale engak kunci ini sampai ke emak. Karena napa? Ketika mun apa jeng, kita kadang-kadang engak ke aman. Bahkan saking engaknya, hal-hal kecil kita ingat dalam sholat. Kasa tak husuknya mana. Jadi napa perkara nikah? Yaitu makan kurma. Rasulullah nikah ketika puasa pasti berbukanya dengan kurma. Jadi kalau mau meniru Rasulullah yang paling mudah adalah makan kurma. Karena apa? Tahu gampang kan ngakan kurma. Kurma banyak nengekak makam beribadah, masjid kanto beda, pasar beda. Ki niat meniru Rasulullah. Kalau meniru akhlaknya Rasulullah, meniru Rasulullah menjadi pemimpin, ulama, presiden, hakim, tak bisa. Tidak bakalan ada yang bisa meniru Rasulullah. Nikah untuk meniru Rasulullah, kini kunci paling gampang, makan kurma. Makan kurma ki 2-3 kali, 2-3 buah, 2-3 biji cukup. Insya Allah dengan meniru Rasulullah ini kita bisa di kemudian ittiba Rasul. Insya Allah mantermuka dari nanti makan kurmanya kita tiru, segala sesuatunya kita bisa meniru Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya banyak kelero juga nang masyarakat saya masuk maghrib. Selanjutnya kadang-kadang adalah niat. Ini penting. Niat, orang berniat berpuasa ini wajib. Ketika embian tidak melafalkan niat, kelopain. Makanya dalam setiap taraweh Kak Dinto disunatkan untuk terakhir untuk membaca niat. Nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati fardhalillahi ta'ala. Niat kaulah apa saah ya rela guna karena fardu karena Allah. Nah, ini kan niat ini wajib. Nah, kadang-kadang banyak saya kelupai ke niat. Cara apa? Embian nikah supaya tidak kelupai ke niat. Embian kebe niat nikah sebulan benteng senikah. Jadi engan malam mah ketika taraweh atau diki malam mun bian kelopai atau mungkin mun kengain niat kaula apa sak sebulan benteng sini. Ketika mun bian aniat sebulan benteng, empon walaupun bian kelopai diki tak betal pasana. Karena tetap wajib niat. Karena mun bian tak niat, napa manya mana tak niat pas Ramadan kun tak ngakan. Kibini apa asalnya mana? Keng kun tak ngakan dari pagi sampai maghrib. Mun sobung niat tah, maka tidak dianggap puasa Ramadan Kak Adisa. Jadi nikah saya perlu kita ingatkan toreh niat bareng-bareng cek kelopain, cek sampai kelopain untuk niat. Jadi bisa dikumpulkan tiap malam niatnya atau biar langsung aniat. Engkau aniat selama sebulan benteng. Ini untuk mewakili takomi kelopain. Pada bareng embian aniat engaan tero aniat tembian engkau tro aniatah benareh abri zakat. Ternyata bian kelupai langsung bian karena bian aniat abri zakat 1.000 rupiah dalam seareh berarti dalam sebulan kan 30.000. Langsung bian abri sebulan 30.000 sekalian untuk mewakili takut mi kelupain. Ini kesama halnya dengan itu. Supaya takut kelopain Kak Roh. Jadi mun embian pas kelopain Kak Roh saya kemudian bisa membatalkan puasa nah.
Kemudian kita akan membahas mangken tentang hikmah puasa dari segi ruhiyah. Dari segi ruhiyah yang pertama, bahwasanya gela abdina mengutip sebuah ayat, mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya syahrun mubarak, qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrun mubarak, faradallahu alaikum siyamahu, tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabun nar, fihi lailatun khairum min alfi syahr, man hurima khairaha faqad hurima. Kembangah artinya senikah, telah datang kepada kamu sekalian bulan Ramadan, bulan yang sangat mubarak, yang dimana di bulan ini Allah memfardukan atas kamu sekalian untuk berpuasa. Di bulan ini pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka di bulan ini ditutup. Di bulan ini juga terdapat bulan yang sangat mulia, yaitu bulan yang paling baik dari, lebih baik dari 1000 bulan, yang kita sebut dengan malam Lailatul Qadar. Siapa saja yang terhalang dari kebaikan malam itu, maka ia terhalang dari rahmat Allah. Maka nikah yang pertama adalah tentang ruhiyah. Hikmah puasa nikah yang pertama untuk batin, barang siapa yang senang dengan datangnya bulan puasa, maka insya Allah akan dimudahkan nanti masuk surga dan dilindungi dari api neraka. Nikah dari aspek ruhiyah. Jadi orang mun seneng dengan datangnya bulan suci Ramadan, nikah banyak faedahnya. Nah, menang emaduraan ini kan banyak sarah orang kemudian dibuat acara, beda istilahnya, beda sing ucap megengan. 1 hari sebelum Ramadan nikah kemudian banyak yang kemudian saling berbagi. Anapa? Supaya dengan datangnya bulan suci Ramadan banyak kemudian orang yang bahagia. Kenapa? Karena bahagianya di bulan suci Ramadan, dengan datangnya bulan suci Ramadan, nikah bahagia saja, nikah sudah membuka pintu surga dan menutup pintu neraka. Nikah kun seneng boy, apalagi pun apa sana. Misal, neng bulan pas nikah banyak hal yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah dengan banyak memberi. Namun neng mangken kita bercerita sedikit. Mun neng Arab Saudi orang sepaling banyak sedekah nikah bulan suci Ramadan. Bahkan mun cepon karena abdi naki belum pernah, jujur bayi belum pernah apa seneng Arab Saudi, tapi kun ngeding cerita dan melihat di YouTube. Tapi bagi orang yang sudah pernah melaksanakan umroh ataupun haji, saya yakin pernah dan sering melihat di waktu hari Senin dan Kamis nikah banyak orang yang sihat sedekah. Tentu masjid nikah kemudian beri teker, tapi teker sudah dilamai dengan plastik, pas beri deur orang tiap hari Senin hari Selasa. Hari Senin dan hari Kamis, karena di hari Senin dan hari Kamis banyak orang apa sah. Nah, nikah pun banyak sarah. Ampun sedia aki deuren, tapi karena di sana tuh bukan nasi, roti. Jadi saya beri adalah roti, sarang kopi, sarang teh susu, saya banyak. Kormah siapa teh dan zam-zam yang pasti. Nikah sedia aki pun. Dari setiap deretan kesah ada beberapa deret yang kemudian dipersilahkan bagi yang puasa untuk makan di situ. Nikah neng Masjid Nabawi dan Masjidil Haram banyak sarah. Nah, sepon pernah apa seneng bulan suci Ramadan neng Mekah Madinah. Mun neng bulan suci Ramadan nikah orang taker bita lebih abri sodako, bahkan tak nemu orang seibri na boleh.
orang se pleman dari masjid antara ke hotel karo pas teneng luar hotel karo banyak saro orang abri takjilan, abri pasaan, abri bukaan, banyak sarah, abri macam buah, sayuran, minuman. Karena apa? Karena di sana masyarakatnya sedikit, mukiminnya yang bisa diberikan sedekah ki karsapun orang yang melaksanakan umroh dan haji. Tapi banyak memang. Kenapa? Karena orang kayanya banyak di sana. Meneng Indonesia kan jarang, tapi mungkin ampun bedeen. Neng sore-sore kemudian abri takjil, kadisa juga sedekah. Dan itu sangat bagus sekali di bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena bulan suci Ramadan nikah diibaratkan oleh Rasulullah sebagai bulannya orang Islam. Kenapa? Karena kita tahu umur kita paling banyak umur ambian sareng mbah-mbah kita pun. Beda si umur 1 seket sobung, jarang. Beda si umur 100 sobung. Paling banyak umur sebitek lemak sampai 75 bahkan mungkin umur seket banyak si mate pun. Nah, bagaimana kemudian kita bisa setara dengan masanya umatnya Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Idris, Nabi Nuh yang ribuan tahun. Nikah beda dengan bulan suci Ramadan. Kita asodako bulan mangken, kalau Allah melipat gandakan dengan itu 1000 malam, berapa kali lipat kita asodako 1000 mangken kali lagi 1000 kali. Berarti pun berapa? 1 juta. 1 kali 1000 rupiah 1 juta. Mun asodako 1.000 berarti pun 100 triliun. Bisa dibayangkan. Bila kemudian kita bisa mendapatkan umur sebanyak itu atau rezeki sebanyak itu, tak kira bisa. Maka dari itu pergunakanlah 1 bulan ini untuk berbuat baik sebanyak-banyaknya, dari segi sedekah, dari segi ibadah, dari segi berbuat hal yang kecil baik. Napa? Menghormati tetangga, sesaben gak rotak nyapa, sesaben sokeran mangken nyapa, sesaben tak pernah nyapa nengi jalan mangken kudu nyapa. Nah, nikah adalah kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan. Nikah dari aspek ruhiyah. Kemudian yang selanjutnya adalah dari aspek sosial. Nah, aspek sosial ini punya sarah. Salah satunya adalah nikah ada gerakan yang saat ini digadang-gadang banyak aktivis. Alhamdulillah Kak Dinto salah satu takjilannya ampun datang, berarti Kak Dinto pun para oleh sekejap aki ini kan hari pertama bulan suci Ramadan. Hari pertama ini kan pastena penuh perjuangan Kak Dinto. Salah satu aspek sosialnya adalah agar kita tahu banyak di samping-samping kita, banyak yang di dekat-dekat kita, bahkan mungkin saudara kita sendiri, saya tak bisa deer. Katinapah dia mun pak tak deer sampai setengah hari. Nikah sebenarnya salah satu aspek sosialnya. Katina perasaan apasah mulai dari pagi mari subuh karena kita ada yang kita sebut dengan, kalau di Indonesia ini kan ada namanya imsak. Imsak kasakan sebenarnya menahan karwa para sobuh pun. Sebenarnya karwa mun embian pah kemudian nyon sepora telat bangunnya. Neng masjid ampun imsak embian ki telat pun terus ki deer tak apa-apa. Karena sebenarnya waktu berhentinya atau dimulainya embian karo menahan tidak boleh berpuasa, tak oleh ngakan sama sekali adalah ketika subuh, bukan pada imsak. Jadi imsak karo adalah waktu kehati-hatian. Karena imsak itu pasti dibuat 10 menit sebelum subuh. Nah, ketika diumumkan imsak, kadang-kadang mun
santak sing ngucap imsak karo kadang-kadang karo 3 menit kadang-kadang bahkan 4 menit. Berarti mun 4 menit imsak kah? Berarti kan pun subuhnya orang 6 menit pun. Jadi sebenarnya imsaknya itu boleh kian jika embian memang terlambat bangunnya. Tapi mun embian tak terlambat, lebih baik ketika imsak sudah diakhirkan makan dan minumnya juga narokon. Sebenarnya nih kan kok tak ngakan tak nginum rokok geng. Keng mun Allahu Akbar ki nyedot berarti kon betal karowan. Betal. Karena bunyi Allahu Akbar azan subuh mbian ki nyedot ataupun ki beda. Mun kita nyedot tak apa. Tapi mbian ki nyedot berarti betal bon. Tapi mun embian kun keluar kosah tak betal. Nikah yang kedua adalah dari aspek sosial. Hikmah puasa yang terbesar adalah kita sebagai manusia sosial ale oning bahwasanya orang tak ngakan dari pagi sampai maghrib ini kebanyak sarah sakit. Coba nak kene si pun tak biasa apa sah. Engak den gule juga orang si tak kuatan mun tak deer ini keberuk tak apa sah nikah beruk sarah. Orang si pun tak apa sah maksudnya pun ngakan sehari 3 kali biasana pah kemudian tak oleh ngakan daripada subuh sampai maghrib karena lebih daripada 12 jam ini keberuk. Nah aspek sosialnya adalah kita agar mengerti banyak tetangga kita saya tak bisa deer, banyak janda-janda kita saya tak bisa deer. Alhamdulillah mangken beda PKH beda masyarakat bantuan masyarakat miskin beda BPNPT. Saya digadang-gadang memang Kak Rua adalah bantuan dari pemerintah. Tapi Kak Rua apakah cukup? Mun yang cukup, ki alhamdulillah cukup. Tapi mun yang tak cukup, kita cukup karena banyak kebutuhan selain. Tapi banyak juga orang setandi seta oleh nggak nikah. Nikah berarti jujur bayi dan gula. Jika ada salah satu teman saya yang kemudian menjadi perangkat pas beda orang sih kemudian kengkun karena dia Kak Rua kebajiin bi dia angkepon tetangga lagi padahal tetangga ini kan di tetangga perangkat kemudian nikah orang bener-bener tandi rande tandi lake sepo tapi karena dia kebajiin bi perangkat nikah pas eta oleh lagi bantuan maka dia berbuat dosa yang sangat-sangat besar. Dia apa? Perangkat nikah. Sudah tahu dia benar-benar membutuhkan tapi dia menggunakan kekuasaannya, dia tidak dapat jatah. Dolim mongku orang nikah. Kenapa? Karena dia anapa? Tetangga sibuk suki oleh. Dolim sara Kak Dento. Jadi kita sebagai orang yang kemudian memiliki kekuasaan, baik itu suara, apalagi kekuasaan dalam menentukan ini dapat atau tidak dapat bantuan, maka kudu teate. Mak pas keleroh kemudian bi Allah perbuatan Kak Disa catat sebagai perbuatan yang dolim yang tidak pernah dia bisa maafkan. Walaupun dia sudah alim sealim-alimnya, husuknya minta ampun, asodako di luar batas, maksudnya tiap hari dia bersedekah sampai 1 juta pun, ki apa jeng tahajud ben malam, tapi beda tetangga nah, walaupun dia, mohon maaf ki, dia sudah kaya dan dia jadi perangkat desa ataupun jangankan perangkat desa, dia kepala desa pun, tapi tetangganya ini tidak dikasih bantuan dan dia bisa memberikan bantuan itu, maka seluruh amalnya itu belum tentu diterima oleh Allah dengan perbuatan kecil nggak dinto. Itu yang diajarkan Rasulullah. Jadi Rasulullah ngajaraki kita sebagai makhluk sosial kudu memperhatikan masyarakat kita. Rasulullah atebu barang siapa yang beriman kepada Allah fal yukrim jarahu, maka hendaklah dia
memuliakan tetangga. Nah, memuliakan tetangga. Tetangga oleh Rasulullah dikatakan bisa 40 rumah ke samping, 40 rumah ke samping kanan, 40 rumah ke samping kiri. Mun samping kiri na sobung berarti istilahnya napa ki? Sabe ki berarti ya ada nah atau ibu dina. Nikah adalah tetangga kita. Namun tetangga ini kebenikun tetangga tretan, tapi karena tretan nikah kebeciin oleh kita karena dia tak nyapa, karena kita adalah sebagai seporana angkepon ketua takmir seumpama ketua takmir masjid misal nih kepon nikah gula abdina jadi ketua takmir beda bantuan nang masjid kadinto tapi pas nyon sepora Pak Susongko nang adaan nikah karena gula tak seneng ke Pak Susongko coret be gula. Padahal Pak Susongko misal nikah benar-benar membutuhkan karena dia fakir misal, maka perbuatan tenggula nikah lebih dolim daripada perbuatan amal kebaikan gula setuju. Nah itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah sama halnya dengan puasa, inti terbesar dari puasa adalah kita benar-benar memahami bahwasanya orang lapar nih bisa berbuat banyak hal. Ketika kita lapar, ki seporan nah, orang yang saya tak kuat. Berapa banyak berung saya kemudian mun bilen, mun mangkin kan berung sudah tertutup. Mun bilen karo kan berung kun tutup separuh. Sebede kun sokon. Sebede kun padang sokon. Padang sokon melolo kun. Sedelem deur nyaman. Nah, karo siapa yang bisa istilahna mun beda orang ngakan nih barung masa beda orang seoning sabung seoning hanya dia dengan Allah. Jadi puasa itu murni untuk Allah puasanya, tetapi Rasulullah ataupun Allah mengajarkan kita untuk bagaimana merasakan lapar nih gede remah tektih mun ambian pun oning kelapar tidak semena-mena terhadap orang sefakir. Orang sefakir nikah mun kadung tak deur bisa tak ker teluare. Bayangkan kita ki asahur ki abuka. Mun orang pun tak andi panapa ongku, mun sampai tak ngakan teluare telu malam, deur malapar. Maka kita diajarkan oleh Rasulullah mun beentau lapar, deur metau rasa tahun lapar. Aji mun beendi rezeki lebih, cek sampai tetangga na embian karo tak oleh deur. Bahkan ada ulama yang ekstrim sekali. Mun pas beda tetangga na embian, ngiding bauna aroma masakan yang combo embian dan embian karo tak abri dia, maka embian berbuat dosa. Kun ngiding ro karo le. Kan sering coba ambian mangken beda orang kemudian tetangganya kita amasa mun kulaku mangken kan ro omah bauna masakan karo kan terdengar. Tapi kemudian tetangga ambian nikah pah tak beriin dan dia lapar. Ambian karo berbuat dosa. Dosa bon. Nikah ekstrim sekali. Tapi apakah sampai seperti itu? Kenapa ulama sampai mengatakan seperti itu? Karena cek sampai tetangga dekat-dekat kita kelaparan, kita kelebihan. Jangan sampai seperti itu. Nah, mun beda seporana, tapi kemudian kita menjustis atau menghakimi seseorang bahwasanya seporana, beda orang soki. Pah kemudian beda tetangga sangat melarat. Pah kemudian kita mengatakan, "Bu, orang soki nak arwah metak ngabus." Beda orang tandi ya tien. Metak beri. Nah, kadang-kadang orang soki nikah pertama tak oning. Kita selaku orang yang kemudian tahu kalau kita angkepon temannya si dia angkepon enggak guleh kanca akrabah Haji Musolli ji tetanggan been lah si anyama wawan aro tak kertak ngakan le ji been sama si anu mak begitu kertak beri bo iya kok tak tahu saking kok tahu beri na beres. Nah kita juga berbuat ibadah bekto Kak Disa karena ibadah ini kan belum tentu belum kun karena kita abri seseorang ki menunjukkan bahwasanya orang itu tidak punya dan kita beritahu kepada orang yang punya karo juga ibadah pahalanya sama dengan si Haji Musolli
Enggak gula orang saya kebetulan orang tandi. Tapi memberitahu kepada jimusolli bahwasanya tetanggen bade sampai tak ngakan teloare. Kak Ro juga pahalanya sama